Yang dimaksud perubahan sekunder adalah perubahan yang diikuti oleh perubahan primer. Biasanya pada perubahan ini terjadi perubahan fisik dan psikis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sekunder yaitu: yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga tubuhnya lebih berat. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kekurangan memperoleh gizi. Ketiga adalah gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibatkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keempat adalah jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Kelima adalah status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosialnya ekonominya tinggi. Yang keenam adalah kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia atau hidup yang dianggap buruk, melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat atau lingkungan di mana mereka hidup dan dibesarkan. Kenakalan remaja mencakup semua perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum, baik pidana maupun non-pidana, yang dilakukan oleh remaja. Adapun beberapa kenakalan remaja zaman now yang sering dilakukan, mulai dari yang dianggap wajar sampai dengan yang dianggap di luar batas perkiraan manusia. Berikut beberapa kenakalan remaja, diantaranya yaitu: penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, minum-minuman keras atau mabuk, pergaulan bebas, seks bebas, tawuran, pembunuhan, dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi mental dan pola pikir, sehingga menjadikan mereka melakukan beberapa perbuatan yang dianggap menyimpang. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mental atau pola pikir yang dapat menjerumuskan remaja. Pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor utama yang berperan sebagai pengaruh seseorang dalam membentuk mental dan potensi diri, yang nantinya akan menjadi jembatan antara individu dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua adalah faktor pergaulan atau teman bermain. Teman merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pola pikir seseorang. Jika kita salah dalam memilih teman, maka kita akan terjerumus ke jalan yang sesat. Jadi pandai-pandailah dalam bergaul. Ketiga adalah faktor ekonomi.
Ekonomi merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai tolak ukur seseorang dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi yang minim dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat lebih karena sikap apatis mereka untuk tidak berusaha agar lebih baik dan lebih memilih jalan lainnya, salah satunya sebagai pengedar narkotika. Yang keempat adalah faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor terpenting di mana seorang tumbuh dan dibesarkan, dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika seorang individu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kurang baik, maka individu tersebut akan mewarisi hal yang sama dari lingkungan mereka dibesarkan, begitu pula sebaliknya. 5. Faktor media massa. Media massa di era sekarang sangatlah luar biasa. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat mempengaruhi seseorang. Jika tidak pandai dalam mengikuti arus perkembangannya, menggunakan sebagai hal yang positif. Namun di antara itu semua, yang penting perhatikan adalah keingintahuan anak remaja terhadap hal yang baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba, termasuk perilaku seks pernikahan. Halo semuanya, gangguan mental merupakan hal negatif yang terjadi pada diri manusia. Ada yang menyadarinya, ada pula yang tidak. Namun, gangguan mental tetap saja bisa mempengaruhi hidup manusia. Mau tahu apa saja? Nah, pada video kali ini, saya akan beritahu kalian mengenai 10 jenis gangguan mental. Ayo kita mulai. 1. Anxiety disorders. Orang dengan gangguan mental seperti ini merespon benda atau situasi tertentu dengan ketakutan, sehingga menyebabkan detak jantung menjadi cepat dan badan berkeringat. Misalnya, kalian mungkin merasa gugup ketika menghadapi masalah di tempat kerja, sebelum mengikuti tes, atau sebelum membuat keputusan penting. Akan tetapi, gangguan mental ini ada untungnya juga loh, yaitu meningkatkan kewaspadaan dan membantu kita terhindar dari hal-hal yang berbahaya. 2. Mood disorders. Disebut juga gangguan afektif. Gangguan ini melibatkan perasaan sedih yang terus-menerus, atau periode perasaan yang terlalu bahagia, atau fluktuasi dari kebahagiaan ekstrim ke kesedihan ekstrim. 3. Psychotic disorders. Psychotic disorders melibatkan kesadaran dan pemikiran yang tidak normal. Orang yang menderita gangguan ini seperti hilang kontak dengan dunia nyata. Gejalanya berupa delusi dan halusinasi. 4. Eating disorders. Eating disorders melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrim yang menyangkut berat badan dan makanan. Salah satu contoh misalnya, orang merasa badannya gemuk padahal tidak, sehingga mengurangi jumlah makanan yang dimakan hingga tahap ekstrim yang berisiko menyebabkan kematian. 5. Impulse control and addiction disorders. Orang dengan gangguan mental ini tidak dapat menahan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Misalnya, kecanduan narkoba dan alkohol yang menyebabkan mereka mengabaikan tanggung jawab dan hubungan dengan orang lain. 6. Personality disorders. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan berinteraksi dengan keluarga, kerabat, dan orang lain. Orang yang menderita gangguan ini dibayangi perasaan negatif seperti emosi, gelisah, dan hampa. 7. Obsessive Compulsive Disorder atau yang disingkat OCD. Gangguan mental ini mendorong orang untuk melakukan hal yang berulang-ulang. Contohnya, seperti rasa takut yang tidak masuk akal terhadap kuman dan terus-menerus mencuci tangan sehingga secara signifikan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. 8. Post-traumatic stress disorders. Gangguan ini berkembang setelah peristiwa traumatis atau menakutkan, seperti serangan seksual atau fisik, kematian yang tidak terduga dari orang yang dicintai, serta bencana alam. 9. Factitious disorders. Gangguan ini adalah gangguan kesehatan mental yang serius, di mana seseorang berusaha keras untuk memalsukan penyakit fisiknya dengan terlihat sakit,
atau melukai diri sendiri untuk mendapatkan perhatian dan simpati. 10. Seasonal Affective Disorders. Gangguan mental ini adalah jenis depresi yang dikaitkan dengan perubahan musim. Gejalanya bisa berupa merasa tertekan hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, merasa putus asa atau tidak berharga, memiliki masalah dengan tidur, merasa lesu atau gelisah, kesulitan berkonsentrasi, dan sering memikirkan kematian atau bunuh diri. Bagaimana menurut kalian? Semoga gangguan mental yang saya sebutkan barusan tidak terjadi pada kalian ya. Mari kita selalu berpikir positif dalam setiap tindakan dan pikiran. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell